Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita pujikan dengan Psalm 153, beriku hati menyembah. Semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan, seperti Maria yang begitu mengasihi Engkau Tuhan, haleluya, sehingga dia rela memberikan apapun Tuhan, atau Engkau rela berkorban apapun Tuhan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Demikian juga menjadi kerinduan kami, menjadi perjuangan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Itu semakin hari semakin kami sungguh-sungguh terlibat aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu yang terakhir,
di waktu-waktu yang semakin singkat menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua, ya Tuhan. Sebab kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami saat ini, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, amat terlebih kesempatan untuk bisa beribadah, melayani Tuhan. Kami manfaatkan yang sebaik-baiknya Tuhan, untuk membawa hidup ini, mempersembahkan di atas mezbah-Mu lewat ibadah, pelayanan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu sebagai imam besar, dan Diko hadir untuk mengimami ibadah ini dalam urapan Roh-Mu yang suci Tuhan, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga, untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian yang kami naikkan semua untuk mengagumkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu, semua boleh menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Khususnya sementara pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua, ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis selalu saja menggoda, merintangi, menghalangi kami untuk beribadah di saat beribadah, mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain, Tuhan. Bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala kerjaan iblis yang di dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa. Beri kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga kami boleh alami, kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Maka di saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kuasa mujizat nyata melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain, Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja lain, persekutuan lain, bersamaan beribadah saat ini, Tuhan kiranya memberkati ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, untuk disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada sore hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sementara kita akan menyembah Tuhan. Jangan lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan yang Psalm 110, saat-saat penantian. Dalam
Tuhan, kita lanjut kita dengan rohani 288 Allah kita besar. Puji bagi Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup. Saya persilakan. Kecil tak berarti.
segala puji-pujian yang sudah disampaikan oleh Guru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Dan kalau ada pemuda remaja yang rindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut pujian kita, Mas Jamin Rohani 316 Anggur Baru. Puji bagi nama Tuhan. Puji-pujian saya tidak akan berpanjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dengan rohani 203, ajarku berharap. Segala rencana
Sanggup menciptakan kembali kehidupan kami yang sudah rusak oleh karena dosa Tuhan, diciptakan kembali untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Selama kami sangat membutuhkan kuasa firman-Mu hari-hari ini, Engkau terus nyatakan bagi kami untuk semakin Tuhan mengubahkan kami, membaharui kami, terus semakin layak di hadapan menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat, kedatangan-Mu yang tidak terduga. Sebab nyatakanlah bagi kami saat ini apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, nyatakanlah apa yang masih menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami lewat firman-Mu yang Engkau bukakan rahasianya Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu sampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging jadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang ada di Sojol, di Palu, dimanapun umat-Mu berada saat ini, mengikuti ibadah lewat siaran langsung, siaran tunda Tuhan. Bahkan setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima siap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami untuk menolong kami, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis juga semakin keras menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman yang sedang ditaburkan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main kami semua dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus yang berkuasa. Roh Kudus
mencengkeram setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, dinyatakan bahkan dilimpahkan untuk melawat setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, bahkan melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, mari saudaraku kita lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Yang dalam kitab Daniel masih kita berada pada pasal 9. Daniel pasalnya yang ke-9, bahagian yang kedua yang sedang kita pelajari hari ini. Ya, saat ini juga masih kita akan berada pada bagian ini, ayat 20 sampai ayat 27 selengkapnya dibaca, mengenai 70 kali 7 masa. Ya, ayatnya yang ke-20, mari kita baca ayat 20. Ayat 20. Ya, sementara aku berbicara dan berdoa mengaku dosaku, ya, dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku, perhatikan ya, Gabriel mengajari Daniel dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti, dan seterusnya. Ya, saudara bisa baca sampai ayatnya ke-27. Ya. Jadi di sini ya, malaikat Gabriel datang untuk memastikan, ya, memastikan mengenai angka 70. Ya, 70 kali 7 bahwa itu akan terjadi. Ya, ini akan terjadi, ya, segera akan terjadi. Ya, haleluya. Khususnya bagi kita gereja Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Ya, ini nubuatan yang ya sedang terjadi, ya, dan akan terjadi, dan itu akan menjadi suatu ya kesudahan. Ya, di ayatnya yang ke-24 kita lompat, ayatnya yang ke-24, ya, mengakhiri, ya, kefasikan, mengakhiri dunia ini, ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus. Ya, sekarang ini untuk ya dunia ini, ya. Dulu kepada bangsa Israel, nah sekarang kepada kita semua, ya, yang hidup di dunia ini. Untuk apa? Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, ya, untuk menggenapkan penglihatan Nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi malaikat Gabriel ini memastikan bahwa 70 kali 7 ini akan terjadi. Dulu bagi bangsa Israel, sekarang bagi kita gereja Tuhan di zaman yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, 70 ini menunjuk, ya, pemulihan, kemurahan, lebih dari hidup, kemurahan-Mu, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji
Sungguh kemurahan Tuhan yang besar bagi kita, ya boleh beribadah melayani Tuhan, maka kembali menikmati kebesaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sekali lagi malaikat Gabriel ini memastikan bahwa angka 70, ya 70 itu menuju pemulihan. Ya, Israel setelah 70 tahun mereka dikembalikan ke tanah milik pusaka mereka. Mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Kemudian angka 7, ya, angka 7 ini ya, menunjuk ya, kedatangan dari antikris dan juga menunjuk pada kesempurnaan dari gereja Tuhan. Ya, jadi ya, Gabriel ini memastikan bahwa pemulihan itu akan terjadi. Ya, jangan takut, ya saudara sekalian, kaum muda, ya siapapun saudara dengar firman ini, ya, jangan takut menghadapi apapun juga ya. Ya, kesulitan, kesukaran, kemustahilan, ya, ada janji pemulihan di Tuhan. Hasilnya kita menjadi rumah doa. Ya, di ayatnya yang ke ayat 1 sampai 19 yang kita sudah pelajari, menjadi rumah doa, ya, itu akan terjadi. Hasilnya akan terjadi. Pemulihan itu pasti akan terjadi. Seperti Israel, mereka dikembalikan kembali ke tanah milik pusaka dan membangun kembali ya, Yerusalem ya, di masa itu. Nah, sekarang bagi kita gereja Tuhan di zaman hari ini, bahwa pemulihan di tengah kesulitan, pemulihan di tengah kemustahilan itu akan terjadi. Hari-hari ini sedang digenapi oleh firman Tuhan. Sebabnya Gabriel ini memastikan. Nah, Gabriel ini sekarang bagi kita menunjuk firman pengajaran. Nah, tadi kita membaca Gabriel mengajari Daniel. Nah, jadi Gabriel ini sama dengan firman pengajaran yang benar, yang terus disampaikan, mengajar kita, mendidik untuk semakin kita hidup di dalam firman ini dengan sungguh-sungguh. Ya, bahwa sekalipun hari-hari ini banyak ya kesulitan, kesukaran, ya namun Tuhan ya berjanji bahwa pemulihan itu akan terjadi. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita membaca tadi ya, sementara ayat 20, sementara aku berbicara, berdoa, mengaku dosaku. Ya. Kemudian datanglah Gabriel ya, kepada Daniel. Ya, jadi di sini ya, bisa kita ya, melihat bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan ya, aktivitas ya, perjuangan, ya, aktivitas perjuangan di dalam firman pengajaran yang benar, ibadah, pelayanan, doa, penyembahan kita itu diperhatikan Tuhan. Ya, Tuhan sangat memperhatikan itu. Makanya Tuhan utus Gabriel. Ya, jadi sekarang Gabriel itu adalah pengajaran yang benar. Jadi sekali lagi aktivitas kita dalam pengajaran yang benar ini, ibadah, pelayanan, doa, penyembahan kita, apapun itu, pengorbanan, itu sangat diperhatikan Tuhan. Ya, dan di ayatnya yang ke-22, lagi kita baca kembali ayat 22, ya, Gabriel mengajari Daniel berbicara, ya, kemudian dia berkata, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu supaya engkau bisa mengerti. Ya, jadi perhatian Tuhan, ya, di dalam aktivitas perjuangan. Ya, perjuangan kita dalam pengajaran ini ya, itu
diperhatikan Tuhan lewat ya kita bisa memahami, dan mengalami. Ya, saya ulangi, bisa memahami dan mengalami angka 70 kali 7 yang positif ya. Ya, mengenai pemulihan sampai kesempurnaan. Ya, kita akan memahaminya dan mengalaminya lewat apa? Lewat akal budi, ya, akal budi. Nah, ini sekarang menunjuk hikmat surga. Daniel pasal 1 ayat 17. Nah, ini ya dari awal kitab Daniel ini, Daniel dan kawan-kawannya itu sudah menerima hikmat surga. Ya, jadi mereka bisa memahami, mereka bisa mengalami ya, benar-benar nyata pemulihan itu. Ya, nyata Tuhan membela mereka. Ya, perhatikan, kepada keempat orang muda itu, ya, kaum muda, ya, saudara sekalian, perhatikan, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Nah, ini hikmat surga. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi saya ulangi kembali, aktivitas perjuangan kita dalam pengajaran yang benar sangat diperhatikan Tuhan. Ya, itu sebabnya ya, Tuhan memberikan kita hikmat surga supaya kita memahami dan mengerti, ya, mengerti, ya, mengalami betul-betul ya, angka 70 kali 7 ini. Memahami dan mengalami pemulihan itu nyata, kita benar-benar ya merasakan, kita benar-benar alami dan nanti sempurna seperti Tuhan. Jadi perhatian Tuhan lewat hikmat, ya, kesimpulannya. Perhatian Tuhan dalam pengajaran ini lewat hikmat yang Tuhan beri. Akal budi dari hikmat surga yang Tuhan berikan kita. Supaya kita paham, ya, sekali lagi, paham, memahami rencana Tuhan dan mengalami itu. Ya, pemulihan itu sampai nanti kesempurnaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang kita melihat syaratnya. Syarat untuk mendapat hikmat surga, ya, supaya kita betul-betul memahami dan mengalami angka 70 kali 7 yang positif, ya, benar-benar mengalami pemulihan, ya, sampai kita sempurna, ya, seperti Tuhan lewat hikmat surga. Nah, syarat mendapat hikmat surga satu, nah, kita belajar dari Daniel dan kawan-kawannya, 4 orang muda dari, ya, kepada, ya, 4 pemuda ini Tuhan beri hikmat surga. Jadi kita belajar dari 4 pemuda ini. Ya, jadi kita kembali, ya sekalipun kita sudah mempelajari pasal 1, ya, 2 dan seterusnya, kita sudah ada pada pasal 9. Nah, kita kembali, ya, diingatkan Tuhan bagaimana Daniel ini dan kawan-kawannya, ya, bisa mendapat hikmat surga, ya, sehingga betul-betul mereka memahami rencana Tuhan dan mengalami itu. Dalam perjalanan mereka di pasal sebelum kita sudah, ya, mendengarkan bagaimana, ya, Daniel dan kawan-kawan benar-benar mereka, ya, paham dan betul-betul mengalami pembelaan Tuhan, pemulihan Tuhan, ya, nyata, ya, tidak hanya teori tapi nyata. Mari kaum muda, saudara sekalian, biar sungguh-sungguh nyata pribadimu, ya, pribadi lepas pribadi saudara betul-betul paham rencana Tuhan dan betul-betul mengalami, satu waktu bisa mengalami pemulihan itu terjadi sampai nanti saudara bisa sempurna seperti Tuhan. Nah, mari dapatkan hikmat surga supaya paham, supaya alami. Dapatkan hikmat surga, belajar dari Daniel dan kawan-kawan. Satu, syaratnya yang pertama, Daniel 1 ayat 8 mundur, kita baca ayat 8. Ayatnya yang ke-8. Daniel, perhatikan, ya, Daniel dan kawan-kawannya ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya, ya, dengan makanan-makanannya, ya, yang ada di istana Babel. Ya, saudara tahu sendiri bagaimana kalau makanan di istana itu. Ya, nggak usah di istana, makanannya apa? Pejabat-pejabat itu, ya, orang-orang yang kaya,
punya kedudukan, pasti makanannya boleh enak-enak kan, apalagi makan di istana. Tapi Daniel paham bahwa makanan ini sudah ya, terkontaminasi dengan berhala-berhalanya Babel. Ya, dia tidak mau najiskan dirinya dengan makanan-makanan enak ini. Ya, haleluya. Sekalipun ya bagi daging memang enak, pasti enak lah makanan di istana. Tapi Daniel berketetapan lebih baik di ayat selanjutnya, kami kasih sayur saja. Coba ayatnya yang ke ayat 10, ayatnya ke 10. Daniel katakan itu ya, terus ayatnya yang ke 11, Coba kita sebentar, saya di ayatnya yang ke ayatnya yang ke-12, ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur. Ya. Jadi Daniel lebih memilih makan sayur saja, dimakan dan air untuk diminum. Ya, padahal kalau makanannya teman-temannya lain di istana itu makan daging, ya, makan enak-enak. Minumannya juga anggur tentunya ya, dan minuman-minuman enak. Ya. Tapi Daniel, ya, dia tidak mau najiskan diri, sekalipun bagi daging enak. Ya. Lebih baik dia makan yang tidak enak, cuma makan sayur saja. Ya. Kan tidak enak bagi daging, ya. Apalagi bagi orang-orang muda, orang-orang muda ini sukanya apa kan? Enak-enak kan, makan enak-enak. Ya. Tapi kalau itu ya ada ya, bagian atau ada ya sesuatu yang membuat kita bisa berdosa, jatuh dalam dosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Ya, kenapa kita harus lakukan itu? Sekalipun enak bagi daging. Ya, jadi kita harus punya ketetapan hati ya, saudara. Ya, kaum muda, saudara harus punya komitmen, ya, ketetapan hati, komitmen yang kuat, supaya mendapat hikmat dari surga. Ya, jangan seperti kaum muda kebanyakan yang ikut daging, menyenangkan dagingnya, menyenangkan manusia dan lain-lain. Ya, tetapi menyakiti hati Tuhan. Nah, mari supaya dapat hikmat surga, syaratnya pertama memiliki ketetapan hati atau komitmen, yang kuat untuk hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Wahyu 22 ayat 11. Ya, sebab di akhir zaman ini, di masa Daniel juga sudah terjadi, dan di akhir zaman ini lebih lagi, lebih nyata lagi. Ya, keadaan ini dua arus ini terjadi. Perhatikan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, suci, biarlah ia terus menguduskan atau menyucikan diri. Jadi ada dua arus. Di zamannya Daniel, dua arus. Ya. Di mana orang-orang di sekitarnya, wah, makan enak-enak, menajiskan diri dengan berhala-berhala, kejahatan dan lain-lain. Haleluya. Sementara Daniel benar-benar hidup dalam kebenaran dan kesucian. Tidak mau, sekalipun di istana Babel yang penuh dengan dosa di situ, tapi dia tidak mau menjamah, apalagi melakukan dosa, menjamah saja tidak. Betul-betul dia punya komitmen yang kuat. Saya mau berada di arus benar dan suci. Nah, mari kita juga kaum muda, ya saudara sekalian, di akhir zaman ini yang semakin bertambah ya di dalam dosa-dosa semakin memuncak kan ya. Dulu Daniel di istana Babel, nah sekarang kita Babel ini menunjuk dosa, kejahatan, kenajisan, puncaknya dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Ya. Namun di sini membutuhkan kita punya komitmen yang kuat. Ya, saudara mau berada di arus yang mana? Ya, mau berada di arus yang mana? Jahat, najis,
atau benar dan suci. Jahat najis itu teman-temannya Daniel. Teman-teman ya kalau sekarang ya sekantor, teman-teman di sekolah, teman-teman di dalam pekerjaan, ya, teman di dalam perjalanan, ya di mana saja. Ya, semua itu sudah terkontaminasi dengan dosa. Berbuat dosa, jahat, najis. Nah, di sini membutuhkan ketetapan hati atau komitmen yang kuat. Saya tidak mau ada di arus, tapi saya mau benar suci di hadapan Tuhan. Sekalipun memang sakit bagi kami. Ya, mana tidak sakit tadi? Wah, mereka tentunya. Apalagi kalau ya biasalah, pasti ada teman-teman yang suka ya apa itu istilahnya. Kalau orang Manado bilang suka batere. Apa itu batere itu? Bahasa di sini. Ya, kalau datang dia dekat-dekat makan daging. Wah, ini enak ini. Ntar ada dia cuma sayur deh. Dia datang. Ya, dapat kasih tunjuk dagingnya. Ya pastilah ada seperti itu. Ya, mungkin Daniel tinggal tahan-tahanan gitu. Air liur mungkin. Ya. Tapi dia tidak mau. Sekalipun itu ya, menggiurkan. Tapi dia sudah punya komitmen yang kuat. Tidak. Saya tetap benar suci. Ya semoga kita mengerti. Kita juga punya ketetapan hati, komitmen yang kuat untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Nah, mulai dari kebenaran dulu. Kebenaran prakteknya. Punya komitmen yang kuat, hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Prakteknya 1 Yohanes 3 ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 7. Mari ya, 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, perhatikan. Anak-anak ya, kaum muda sekalian, saudara sekalian, janganlah, perhatikan. Janganlah membiarkan seorang pun, siapa saja seorang itu, temankah, ya, temanmu, saudaramu, pacar atau apa. Jangan biarkan mereka itu menyesatkan kamu. Membuat kamu yang sudah benar ya kembali hidup tidak benar. Yang sudah suci kembali tidak suci. Jangan sampai kita ditarik ke arus yang ya tadi arus benar. Ya arus jahat dan najis. Kita sudah di arus kebenaran, ya jangan sampai kita tersesat ke arus yang jahat najis. Barang siapa, perhatikan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Nah, ini praktek hidup dalam kebenaran seperti Yesus. Teladan kita adalah Yesus. Benar seperti Yesus. Ya, benar seperti Yesus. Ya, haleluya. Kita pertahankan kebenaran. Ya, seperti Yesus. Yesus sekalipun ya, harus mati sudah. Ya, dia tetap mempertahankan kebenaran, menjadi saksi yang benar. Sekalipun harus dijatuhi hukuman mati. Ya, ketika dia diperhadapkan dengan saksi-saksi palsu, ya, dia tetap mempertahankan kebenaran. Sekalipun harus dijatuhi hukuman mati. Nah, mari kita juga kaum muda, ya, saudara sekalian, pertahankan hidup dalam kebenaran. Ya, benar seperti itu benar. Sekalipun ya, kita menderita. Ya, sakit bagi daging kita menderita. Ya, mari kita terus berjuang untuk benar seperti Yesus dalam setiap aspek hidup kita. Ya, dimanapun kita berada. Ya, haleluya. Apapun situasi kondisi yang sedang kita ya alami saat ini, tetap benar. Ya, di sekolah, mungkin yang lain nyontek, tetap benar, tetap itu benar. Di kantor yang lain mungkin korupsi, tetap jujur, tetap itu benar. Dalam berkendara yang lain tidak benar, tetap benar. Pakai SIM, pakai helm, itu benar, tetap itu benar. Seperti Yesus benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Dan banyak lagi ya, banyak lagi contoh-contoh hidup dalam kebenaran. Ya, sebab dunia ini ya ditandai dengan banyak ketidakbenaran. Ya, banyak kita temui. Ya, saudara berjalan saja sudah ada yang tidak benar di sekolah, di kantor. Ya,
Di mana saja kita berada, kita banyak menemui hal-hal yang tidak benar. Ya, mari tetap punya komitmen yang kuat. Saya tetap hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, ya, tetap hidup dalam kebenaran. Ya tadi, yang benar semakin benar. Ya, jangan sudah benar, besok tidak benar lagi. Ya, jangan. Ayo benar semakin benar. Biar terus berbuat kebenaran. Ya, saudara sudah hidup benar, ayo terus hidup dalam kebenaran. Terus hidup dalam kebenaran. Ya, jangan berhenti. Ya, apalagi berbalik tidak benar lagi. Ayo terus hidup dalam kebenaran. Dalam setiap aspek hidup kita. Kemudian B, kesucian. Hidup dalam kesucian. 1 Petrus 1 ayat 15-16. 1 Petrus 1, 15-16. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah ini B, kesucian. Ya, prakteknya, ya, kesucian seperti Yesus, atau suci seperti Yesus. Hidup dalam kesucian. Prakteknya adalah suci seperti Yesus suci. Teladan kita adalah pribadi Yesus. Ya, dalam hal kesucian di seluruh hidup kita. Haleluya. Menjadi suci seperti Yesus yang adalah pribadi suci dan sempurna. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah Yesus, ya. Yesuslah pokok anggur yang benar. Bapa pula pengusahanya, ya, pembelanya, ya, terjemahan lama pembela. Ya, terus ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terjemahan lama, tuh. Ayat 3 ini terjemahan lama. Kamu memang suci oleh karena perkataan yang sudah kukatakan kepadamu. Nah, suci seperti Yesus suci. Tandanya adalah ya, cara yang melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, ini tanda orang yang, ya, hidup dalam kesucian seperti Yesus suci. Ya, dia akan melekat. Carang itu hidup kita. Ya, carang ini, ya, saudara dan saya. Ya, kita adalah carang. Yesus pokok. Ya, pokok yang benar. Ya, jadi kita carang ini harus melekat kepada pokok yang benar. Ya, pokok yang benar sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman yang dikatakan Yesus. Itu yang menyucikan. Ya, firman yang kukatakan kepada. Nah, selalu saya terapkan kepada saudara sekalian bahwa firman yang dikatakan Yesus, buktinya ini tertulis dalam Alkitab. Ya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, apa buktinya firman itu dikatakan Yesusnya? Buktinya itu tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu diterangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Jadi ayat yang satu perkataan Tuhan, baca lagi ayat perkataan Tuhan, baca ayat lagi perkataannya. Jadi semua murni. Murni yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah firman dari Tuhan sendiri. Yang menyucikan, kamu memang suci karena firman yang aku katakan, yang Yesus katakan. Atau firman pengajaran yang benar, itu yang menyucikan kita. Nah, kita harus melekat di situ. Seperti Daniel, dia punya ketetapan hati, punya komitmen. Saya mau hidup dalam kesucian, melekat kepada Tuhan. Bukan mau melekat kepada, ya, itu, ya, orang-orang, ya, yang penting di sana Babel. Apalagi, ya, melekat kepada raja, cari muka kepada raja. Oh, kan orang-orang di situ banyak orang yang dia berusaha untuk dekat dengan ini, dekat dengan pejabat ini, pejabat lebih tinggi, apalagi berdekat dengan raja. Ya, tapi Daniel dan kawan-kawan tidak mau. Ya, dia mau melekatnya sama Tuhan. Dia bukan mau menyenangkan manusia, cari muka dengan manusia. Ya, tapi dia mau cari muka kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan dia.
Ya, semoga kita juga kaum muda saudara sekalian juga punya ketetapan hati, mau melekat pada pokok yang benar, bukan melekat pada manusia. Ya, bukan mau itu tadi, yang mau cari-cari apa, ya, supaya orang-orang sekeliling itu senang. Kalau dia senang kan bisa kasih ini, kasih itu kepada kita. Apalagi dia itu, ya, teman yang banyak itu, nah, banyak duitnya, ya, seorang atasan, ya. Jangan, ya. Kalau tidak benar ya jangan kita ya mendekat. Ya, kita harus mendekat dan melekat kepada Yesus, kepada firman Allah. Ya, jadi katakan Yesus supaya semakin suci, ya semakin suci. Tadi semakin kita dibersihkan ayat 2, semakin berbuah. Ya, buah-buah itulah yang akan menghasilkan hikmat. Jadi semakin kita disucikan, semakin Tuhan beri hikmat. Hikmat semakin ditambahkan. Itu yang terjadi kepada Daniel dan kawan-kawan. Semakin mereka hidup suci, ya setelah 10 hari tadi, adakan percobaan. Tadi Daniel katakan, adakan percobaan kepada kami selama 10 hari. Nanti kamu lihat setelah 10 hari apa yang terjadi. Ya, ternyata perawakannya Daniel lebih sehat daripada orang-orang yang makan daging tadi, makan enak-enak di istana. Daniel cuma makan sayur dan makan sayur, minum air. Ya, malah mereka lebih sehat kelihatan. Bahkan bukan cuma sehat jasmani, ya, rohani lagi ditambah hikmat luar biasa. Di ayatnya yang kita membaca tadi, ya, Daniel diberikan hikmat. Ya, ayat 8, ya, ayat 17 ya, ayat 17. Ya, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-20, ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya, perhatikan, didapatinya bahwa mereka ini, 4 pemuda ini, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Luar biasa. Ini karena punya komitmen yang kuat, hidup benar, hidup suci, melekat kepada Tuhan, melekat pada firman, pengajaran mereka, yang hanya mau taat, hanya mau setia. Jadi orang yang melekat itu, istilah melekat ini, yang orang yang tekun. Melekat itu tekun, setia, dan taat. Setia dan taat. Ya, pada pengajaran yang benar, atau sama dengan tergembala pada firman pengajaran yang benar. Seperti calang tadi melekat pada pokok anggur yang benar. Sekarang kita, kaum muda, saudara-saudara, mari kita juga tergembala pada firman pengajaran yang benar. Setia, melekat. Ya, tergembala setia dan taat. Setia. Ya, jangan melepaskan diri dari pokok. Yuk, semakin setia, ya, semakin melekat, semakin setia, semakin taat pada firman. Ya, sehingga engkau akan semakin mendapat buah-buah dari Tuhan. Buah-buah hikmat, kecerdasan, luar biasa. Jadi semakin kita setia, semakin kita taat, Tuhan tambah hikmat. Ya, dimanapun saudara berada, ya, ada hikmat surga dalam dirimu. Ya, di sekolah, ya, di kantor, di toko, berdagang, dimanapun, apa yang sedang kau saudara, ada hikmat surga di dalamnya, di dalam pribadi. Ada hikmat surga. Ya, semoga kita juga alami, ya, untuk mendapatkan hikmat dari surga. Nah, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, satu lagi, yang kedua, syaratnya, supaya hikmat ini benar-benar, ya, hikmat yang bertambah-tambah. Tadi 10 kali lebih cerdas, luar biasa. Ya, jadi bukan cuma hikmat biasa saja, hikmat yang bertambah. Sampai sudah 10 kali lebih cerdas, ini berarti ya, betul-betul hikmat yang, ya, hikmat surga, hikmat tertinggi diberikan kepada 4 pemuda ini. Ya, lewat ketetapan hati mereka, komitmen yang kuat, hidup benar, hidup suci. Kemudian satu lagi, syarat yang kedua, ya, untuk mendapat hikmat surga, ya, hikmat yang bertambah-tambah. Ya, haleluya, sampai hikmat yang tertinggi, hikmat surga. Yang kedua, lewat ujian. Tadi, ya, punya ketetapan hati, komitmen yang kuat, hidup benar, hidup suci. Nah, yang kedua, ya, bisa melewati ujian. Ya, melewati ujian. Ya, nah kita sudah tahu bahwa, ya, 4 pemuda ini,
ya, mereka menghadapi ujian yang sangat-sangat berat. Di pasal 3 ya, di pasal 3 kita sudah pelajari itu. Di pasal 3 ya, Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi dapur api. Nah di pasal 6 Daniel, ya, Daniel seorang diri menghadapi gua singa. Oh luar biasa beratnya ujian. Ya, ujian ini sama dengan percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Tadi sudah hidup benar, ya, sudah hidup benar, sudah hidup suci. Jelas ya, di teman-temannya Daniel ya, tidak mendapati kesalahan yang ada pada Daniel. Tidak ada mereka dapat. Daniel orang yang benar, orang yang suci ya. Tapi dia diperhadapkan lagi dengan ujian ya. Haleluya. Nah ujian yang kita alami saudara ya, perhatikan. Ujian yang saudara alami itu ada yang sama, ada yang berbeda ya, ada yang di situasi kondisi yang sama, ada juga di situasi kondisi yang berbeda ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego di situasi kondisi yang sama ya, dalam keadaan yang sama ya. Mereka 3 orang ya, dalam situasi kondisi yang sama menghadapi dapur api. Sementara Daniel ya, dalam situasi kondisi yang berbeda, seorang diri menghadapi tantangan gua singa. Begitupun saudara sekalian, kaum muda, ya, kita juga ya, terkadang mengalami ujian ya, di situasi kondisi ada yang sama, ada yang berbeda ya, ada yang sama-sama 1-2 orang sama-sama alami, 3 orang, 4 orang. Ada juga situasi sendiri hadapi tantangan. Nah, apapun situasi kondisi saudara ya, apapun keadaan yang saudara alami ya, mau sendiri ya, atau berdua, punya teman dan lain sebagainya, apapun itu, semoga saudara bisa melewati ujian itu ya. Semoga bisa dihadapi, bisa dilewati ujian ya. Haleluya. Nah yang dibutuhkan untuk menghadapi ujian, Mazmur 31 ayat 56 ayat 25. Ini yang dibutuhkan saat menghadapi ujian, di situasi kondisi yang sama, bahkan di situasi kondisi yang berbeda. Ya, seperti keadaan kita di sini. Ya, di sini beberapa orang di Tambu. Ya, saudara ada yang sendiri di Sojol, ada yang sendiri di Palu, ada yang berdua di Palu, atau dimanapun saudara berada. Situasi kondisi apapun yang saudara alami saat ini, ujian apa yang saudara alami saat ini, ayo, ya hadapi, hadapi dan lewati ujian itu. Yang dibutuhkan adalah Mazmur 31, 5 dan 6. Mazmur 31 ayat 5. Engkau akan, perhatikan, Tuhan ya, engkau ini Tuhan. Tuhan akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Itu ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka menghadapi ya jaring itu dapur api. Dipasang menjerat mereka. Ya, kalau kamu tidak menyembah patung ini ya masuk dapur api. Ya, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap mau hidup benar, hidup suci, tetap mau menyembah Tuhan. Begitupun Daniel. Jaringnya adalah gua singa. Nah, sekarang apa? Tantangannya saudara, jaring yang sudah dipasang kepadamu, tantangan yang sedang kau alami, ujian yang sedang kau alami saat ini. Mungkin ada yang menghadapi masalah, ya, ada yang menghadapi sakit penyakit, ya, ada yang menghadapi jalan buntu, ya, haleluya, menghadapi apa? Kesulitan, kesukaran, ada yang menghadapi kemustahilan, apapun itu. Ya, itu bagaikan ya jaring yang dipasang. Tetapi tadi Tuhan luputkan, Tuhan lepaskan, sebab engkau tempat perlindunganku. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel mendapat perlindungan, ya, pembelaan dari Tuhan. Ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Oh, haleluya. Ya, jangan takut, kita punya Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kita.
Oh, haleluya. Sebabnya ayat 25, lompat ayat 25, perhatikan. Ini yang dibutuhkan menghadapi ya tantangan, ujian ya yang sedang kita alami saat ini. Kuatkanlah, perhatikan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini yang dibutuhkan, saudara. Ini yang kita butuhkan hari-hari, supaya bisa hadapi ujian, melewati ujian yang sedang kita alami saat ini hari-hari. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Ya, kuatkan, teguhkanlah hati. Artinya, kuat teguh hati. Artinya arti yang pertama atau bagian tetap hidup benar. Tetap hidup benar, hidup suci saat menghadapi ujian. Haleluya. Ada orang yang menghadapi keadaan biasa-biasa saja, bisa hidup benar. Ya, tadi ya, di pasal 1, Daniel dan kawan-kawan masih menghadapi situasi yang biasa-biasa saja. Nah, coba kita baca kembali Daniel 1. Di pasal 1 mereka masih hadapi yang biasa-biasa saja. Ya, mereka tetap hidup benar, hidup suci, punya komitmen yang kuat di situasi yang biasa-biasa saja, belum menghadapi ujian yang sebenarnya, masih biasa saja ujian itu. Ya, bahkan di ayatnya ke-9, ya, ayat 9, Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, ya, jadi saat masih disayang-sayang, masih diurus-urus, wah, ya, kau hebat, kau mantap, kau luar biasa. Nah, masih bisa hidup benar, hidup suci. Nah, ya, haleluya. Ya, jadi di saat masih keadaan biasa-biasa saja, bahkan kita disayang oleh teman-teman kita, masih disayang oleh orang-orang sekeliling kita. Ya, disayang oleh siapa? Guru, atasan, bos, ya siapa sih? Ayo tetap hidup benar, hidup suci. Nah, di sini nggak ujian yang kedua sebenarnya. Di saat menghadapi ujian bagaimana? Saat kita menghadapi ujian, situasi yang sudah tidak biasa lagi seperti tadi. Tadi masih disayang, sekarang dapur api. Sekarang gua singa yang dihadapi. Bukan lagi cuma cuma dibenci, benar-benar hadapi apa tadi? Ya, kematian. Jadi tadi Mazmur katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Tuhan. Menghadapi ujian, menghadapi tantangan apapun yang kita hadapi hari-hari, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Setiap detak jantung kita dalam tangan Tuhan, tangan kasih setia. Dan kuatkan, teguhkan hatimu. Jadi serahkan kepada Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Ya, artinya satu, tetap hidup benar suci saat menghadapi ujian. Ya, jadi tetap benar. Saat kita masih disayang-sayang tetap benar, ya harus. Ya, saat disayang-sayang, wah itu semakin ya hidup benar. Ya, saat tidak disayang juga tetap, jangan berkurang. Ya. Jadi kesempatan saat kita masih dalam keadaan situasi yang biasa, hidup benar sungguh-sungguh. Bahkan di saat hadapi ujian sekalipun, tantangan, apapun sekali lagi yang saudara hadapi saat ini, ya, kuatkan, teguhkan hatimu, hidup benar, tetap hidup benar, hidup suci. Itu A. B. Tetap setia dan berkobar-kobar saat menghadapi ujian. Jangan cuma saat tadi situasi yang baik-baik saja, wah semangat. Nah, bagaimana saat situasi yang tidak baik-baik saja? Ya, bahkan bukan cuma tidak baik-baik saja, ya, berhadapan dengan ini, nyawa yang sangat sakit bagi daging, ya, suatu penderitaan. Apakah tetap setia, saudara, kaum muda? Kemudian di sini, yang di Sojol, di Palu, dimanapun saudara berada, saat menghadapi ujian yang kau hadapi hari ini, saat ini, apakah kau tetap setia berkobar-kobar? Ya,
Setia berkobar-kobar ya. Jangan cuma setia biasa-biasa. Setia berkobar-kobar, setia semangat. Ya. Sekalipun hanya secara online, ya sudah online lagi, ada masalah lagi mungkin di pekerjaan, ada masalah lagi mungkin di tempat ya kita berada. Ya. Baru ibadah online lagi ya. Tentu ya, kalau daging yang tidak kuat ya ibadah sudah loyo-loyo. Ayo ya, kuat teguh hati. Ya, kaum muda, saudara sekalian, kuat teguh hati dimanapun saudara berada, apapun yang saudara hadapi saat ini. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Ya, semoga ya, menjadi kenyataan. Terus kedua, C. Terakhir yang ketiga, C. Kuat teguh hati artinya tetap percaya dan berharap Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kuat teguh hati artinya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, atau sama dengan tetap menyembah Tuhan. Seperti Daniel menghadapi gua singa, tidak mau dia menyembah raja, kendati dia dibuang ke gua singa. Tidak mau. Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa menyembah patung, tidak mau dia. Tetap menyembah Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Oh, ini orang yang kuat Tuhan. Hasil Tuhan tidak biarkan. Hasilnya Tuhan beri hikmat surga. Inilah yang didapatkan Daniel. Mengapa Daniel tadi dan kawan-kawan mereka berbeda dengan yang lain? Bahkan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di istana Babel waktu itu. Ya. Luar biasa hikmat yang mereka terima. Karena apa? Hikmat yang mereka terima adalah hikmat surga. Hikmat surga itu lebih tinggi daripada semua hikmat yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita punya komitmen yang kuat, kaum muda, perhatikan. Saudara sekalian, saudara punya komitmen yang kuat mau hidup benar, hidup suci. Ya. Saudara punya ya, hati yang kuat teguh hati menghadapi ujian. Bahkan bisa melewati ujian. Apapun saudara alami hari ini. Ya, tetap hidup benar, hidup suci. Tetap setia berdoa, tetap menyembah Tuhan, berharap, percaya. Hikmat surga Tuhan beri kepada kita. Untuk apa? Kegunaan hikmat surga. Satu, yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Oh, haleluya. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Maka sesungguhnya ya, aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Ya, ini kepada Salomo. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Daniel dan kawan-kawan diberi hikmat. Juga di sini Salomo juga diberi hikmat oleh Tuhan. Ayat pasal 4 ayat 34. Pasal 4 ayat 34. Pasal 4 ayat 34. 1 Raja-Raja pasal 4 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Luar biasa. Ini kalau kita mendapat hikmat dari surga, orang akan datang. Kegunaan hikmat surga satu. Yang pertama, mendatangkan segala bangsa. Orang-orang dari segala bangsa. Itu artinya kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Ya, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, sama juga seperti Daniel dan kawan-kawan tadi. Ya, haleluya. Mereka bisa mendatangkan ya, orang-orang dari segala kerajaan Babel menyaksikan hikmatnya. Ya, raja menyaksikan hikmat mereka, ya, orang-orang ya, di sekeliling istana Babel, bahkan di seluruh penjuru ya, semua menyaksikan. Ya, ketika hikmat itu ya, bisa menerangkan mimpi dari Nebukadnezar. Ya, pada waktu itu orang-orang bijaksana di Babel akan dibunuh. Tapi Daniel yang punya hikmat menerangkan mimpi itu. Haleluya. Ya, mereka disaksikan oleh orang-orang banyak yang sudah memati tadi.
Ya, mereka bisa hidup. Nah kita juga lewat hikmat yang Tuhan beri kepada kita, menolong orang-orang yang sudah mati dalam dosa, hidup dalam kegelapan hari ini. Ayo bawa mereka kepada Tuhan. Lewat hikmatnya yang kita miliki, hikmat surga, menolong orang-orang yang lain. Seperti Daniel menolong orang-orang yang ada di Istana Babel, yang akan mati karena tidak bisa menerangkan mimpinya Nebukadnezar. Begitupun Salomo menantangkan segala bangsa untuk mendengarkan hikmatnya. Jadi kalau kita punya hikmat surga, kita bisa menantangkan jiwa kepada Tuhan. Dari manapun, orang akan datang sendiri menyaksikan hikmat yang kita miliki. Nah, ya. Haleluya. Sebab ini amal agung Tuhan ya. Lagi-lagi saya suruhkan kepada saudara sekalian, hari-hari ini yang firman Tuhan yang sedang kita dengarkan, baik dalam ibadah penggembalaan, doa pagi, doa puasa, doa semang suntuk, ya, Tuhan mau supaya kita ya, menjadi saksinya Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, saya katakan selalu minimal satu kita bawa, minimal satu kita bawa. Ya di sini ya yang sudah ke Palu ya banyak yang kosong. Ya, ya minimal ada yang menggantikan. Yang pergi digantikan yang lain. Ya mungkin tidak ada di sini, tapi lewat bisa ikut lewat siaran langsung ini, siaran tunda yang kau bagikan di YouTube, di Facebook. Itu kesempatan bagi kita yang punya hikmat, ya datangkan jiwa kepada Tuhan. Ya semoga kita menang. Kaum muda, tugasnya kaum muda. Ya, kaum muda ini selalu saya katakan ini garda terdepan. Barisan terdepan ya, mau dipakai Tuhan. Kalau dari muda, ya ditunggangi Tuhan, dipakai menuju Yerusalem, membawa jiwa pada Tuhan. Orang-orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Asalkan kita punya hikmat. Jadi kalau punya hikmat surga, jadi punya komitmen yang kuat, hidup benar hidup suci, hadapi ujian sekalipun tetap benar suci, tetap setia, tetap percaya, berharap menyembah Tuhan. Pasti ada hikmat. Datangkan jiwa kepada Tuhan. Satu, dua. Kegunaan yang kedua, mendatangkan berkat. Upeti. Tadi orang-orang yang datang menyaksikan hikmatnya Salomo bukan cuma datang dengan tangan kosong, datang dengan upeti, harta bendanya mereka. Nah sekarang bagi kita ini menuju berkat-berkat jasmani akan datang. Jadi kalau kita punya hikmat surga, berkat yang menghampiri kita, bukan kita yang cari berkat. Berkat yang menghampiri kita. Berkat akan datang sendiri. Orang-orang akan datang, berkat juga akan datang. Ini kita butuhkan dalam pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Salomo waktu itu mau membangun bait Allah, butuh berkat lebih banyak secara jasmani. Nah kita sekarang mau membangun tubuh Kristus, baik secara jasmani, ya, terutama secara rohani. Nah kita sih secara jasmani, ya, fasilitas pelayan dibutuhkan, membangun rumah Tuhan di sini, juga di Palu tempat beribadah di sana yang belum juga, ya, kita miliki sampai saat ini, yang membutuhkan berkat secara jasmani. Makanya kaum muda, ayo sungguh-sungguh, ya, punya komitmen yang kuat, ya, jangan lagi main-main, ayo sungguh-sungguh, hadapi ujian sekalipun. Ya, semakin kuatkan teguhkan hati. Semakin benar suci, semakin setia, semakin percaya, berharap. Hikmat Tuhan berikan, orang datang, jiwa datang, berkat datang, dipakai dalam pelayanan, pembangunan. Dan kemudian juga hikmat Pengkhotbah 10 ayat 10, Pengkhotbah 10 ayat 10, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Ya, dengan hikmat surga, perhatikan. Pengkhotbah 10 ayat 10, ya. Jika besi jadi tumpul tidak diasah, maka orang harus berbesar tenaga. Tetapi perhatikan, yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Jadi hikmat mendatangkan keberhasilan. Jadi kalau orang-orang dunia hari-hari ini besi tumpul, mereka harus besar tenaga. Wah, supaya besi jadi tajam, diasah. Karena orang sulit dapat pekerjaan, sulit dapat ini, mereka harus berjuang, ya, menghadapi apa seleksi, ya, yang ketat dan macam-macam.
ya persaingan, membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi. Tapi kita cukup hikmat dari surga. Cukup hikmat dari surga. Hikmat mendatangkan keberhasilan. Keberhasilan akan menghampiri kita. Ini ya, sungguh-sungguh percaya ya kamu muda, sungguh-sungguh yakin, berharap pada Tuhan, sembah Tuhan. Keberhasilan akan menghampiri hidup. Ya, keberhasilan menghampiri hidup dalam studimu, dalam pekerjaanmu, masa depanmu berhasil, indah. Ya, apapun itu, jodoh semua akan menghampiri yang terbaik dari Tuhan. Tidak yang mustahil. Ya, semoga kita jadi hikmat mendatangkan jiwa, hikmat mendatangkan berkat, hikmat mendatangkan keberhasilan. Dan satu lagi terakhir, yang ketiga, hikmat. Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Hikmat juga. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana yang berhikmat, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu antikris. Bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya adalah 666. Hikmat meluputkan kita dari antikris. Jadi kalau kita punya hikmat surga, antikris tidak bisa menjamah kita. Kita dilindungi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, disingkirkan saat antikris berkuasa, disingkirkan, dipelihara secara, dibela secara langsung oleh Tuhan di padang gurun. Ya. Oh, haleluya. Semoga ini sungguh-sungguh kita alami menjadi kenyataan. Dan terakhir, ya, tentu kalau luput dari antikris berarti menjadi mempelai Tuhan. Hikmat juga di pasal 14 ayat 1. Ya, lanjut pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1. Ya, aku melihat, ya, jadi ini lanjutan dari pasal 13. Anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang di dahinya tertulis nama, dicap oleh Tuhan, stempel oleh Tuhan. Tadi capnya antikris 6. Tapi kalau kita punya hikmat, luput, tidak dicap antikris tapi dicap Tuhan, distempel oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi mempelai Tuhan. 144.000 ini inti mempelai dari Israel, turun Abraham, secara jasmani. Nah, selain itu, di Wahyu pasal 19 ada himpunan orang besar yang banyak. Itu kita dari bangsa kafir. Juga sama menjadi mempelai Tuhan. Lewat hikmat surga, satu waktu menjadikan kita mempelai Tuhan. Luput dari antikris, ya, tidak dicap antikris tapi dicap oleh Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Ayat terakhir, Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11:33. Oh, alangkah dalamnya, perhatikan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Hikmat surga sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Terus 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tak terselami hikmat dari surga. Ya. Jadi urusan kita adalah punya komitmen yang kuat, hidup benar, hidup suci, menghadapi tantangan, lewati ujian, tetap kuat, teguh hati, tetap benar suci, tetap setia berkobar-kobar, tetap menyembah Tuhan, percaya, berharap. Itu urusan kita. Tidak usah kita mau apa, ya, mau cari tahu kapan waktunya, bagaimana, kapan itu terjadi pemulihan itu, kapan terjadi pengangkatan itu, kapan terjadi ya berkat itu, kapan datang, ya, kapan apa keberhasilan datang. Itu hikmat surga tak terselami. Kita tidak bisa menyelami ya hikmat surga, rencana Tuhan atas hidup kita.
Ya, itu urusan Tuhan. Ya, urusannya kita itu tadi, sungguh-sungguh, komitmen kuat. Ya, bahkan menghadapi tantangan tetap kuat Tuhan. Itu saja. Ayo berjuang terus kamu. Ya, untuk mendapat hikmat dari surga. Sehingga percaya, jiwa akan datang. Ya, bangku-bangku yang kosong akan terisi oleh jiwa-jiwa dari Tuhan yang mau menyaksikan hikmat yang kita miliki. Ya, berkat akan menghampiri, akan datang. Keberhasilan menghampiri hidupmu, kamu muda. Apa yang belum dapat pekerjaan yang baik, yang sudah bekerja, masa depan yang baik, jodoh yang terbaik, semua akan menghampiri hidup. Sampai nanti ketika antikris datang, luput dari antikris, dicap oleh Tuhan dari mempelai Tuhan. Luar biasa. Rencana Allah, hikmat surga yang tak terselami jalan bagi kita. Oh haleluya, biar kita sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh hari ini semakin mantap. Ya, benar-benar kita alami itu. Menjadi rumah doanya, hasilnya nyata kita alami. Nyata betul, pemulihan itu nyata. Kita paham lewat hikmat surga, kita alami lewat hikmat surga. Ya, Tuhan kiranya menolong, memberkati kehidupan kita sekarang. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian yang berkata, ketika pada hidup datang menyerah. Mari kita bangkit berdiri. Ketika pada hidup datang menyerah, ku tahu Tuhanku selalu bersama. Ketika tiada lagi harap, berharap padamu Tuhan. Ku tetap berharap padamu. Ketika pada hidup, ketika pada hidup datang menerpa. Yakin saya, Tuhan selalu beserta. Selalu beserta. Ketika tiada lagi harap, kepada Tuhan. Ku tetap berharap pada Yesus. Yesus, ku berasa pasti terjadi, pasti terjadi. Tundukkan kepala, tundukkan kepala. Kita pada hidup saja kita hadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang mustahil. Seolah tidak ada harapan, masa depan tidak ada lagi. Lagi, mari kita sungguh-sungguh punya ketetapan hati, komitmen yang kuat. Hidup benar, hidup suci, bahkan menghadapi ujian sekali. Dalam situasi kondisi apapun yang kita alami saat ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Kaum muda sekalian, saudara sekalian.
hikmat surga, supaya paham rencana Tuhan, supaya alami lagi betul-betul kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Nyata kau alami. Haleluya. Semua tutup mata sekarang. Jauhkan kepala. Kalau ada yang sungguh-sungguh percaya tentang haleluya, membuat teguh hati hari ini menghadapi apapun juga. Baik, silakan maju ke depan. Haleluya. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 ya wasa, ya wasa, haleluya, haleluya, seperti yang kamu perhatikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan. Engkau juga memperhatikan kami kaum muda Tuhan. Siapapun kami saat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Engkau memberi hikmat surga bagi kami, supaya kami memahami rencana-Mu dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan rencana-Mu itu. Mujizat-Mu sungguh-sungguh terjadi bagi kami Tuhan, apapun sedang kami alami ya. Haleluya, 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 haleluya. Pemulihan terjadi, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Haleluya. Pengangkatan-Mu, keberhasilan dari Tuhan kami boleh alami semua. Pemakaian Tuhan kami alami semua, untuk membawa jiwa-jiwa dalam Tuhan. Sampai satu waktu jika Engkau datang kembali, benar-benar kami bisa menjadi sempurna seperti Engkau. Oh, menjadi mempelai wanita-Mu yang berbahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Kau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi, dari mempelai pria surga yang mengasihi kami, yang sungguh-sungguh memperhatikan kami, melawat kami Tuhan, mengadakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami semua. Hikmat surga yang percaya Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami paham rencana Tuhan, dan kami sungguh-sungguh alami mujizat itu nyata. Oh Tuhan, dalam setiap hidup kami yang ada di sini, di Sojol, di Palu, dimanapun umat berasa, di apapun yang sedang dialami, sungguh-sungguh nyata Tuhan. Oh haleluya, pemulihan itu, mujizat itu kami alami, keberhasilan, haleluya, berkat Tuhan, pemakaian Tuhan semua kami alami. Sampai nanti jika Engkau datang kembali, sekali kami akan terangkat di awan-awan yang permainan itu, berjumpa dengan Engkau, berbahagia bersama Engkau itu selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala yang mempelai pria surga yang melawat kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan kornya, pujian ini. Kita bawa persembahan kepada Tuhan. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku berserah. Mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua sudah diberikan kepada Tuhan. Ibadah kita besok, ya, sekali lagi besok doa puasa, ya, sesi 1 jam 9, sesi 2 jam 12, sesi 3 ibadah sekaligus ibadah doa penyembah. Ya, jadi berjuang ya, sekalipun mungkin ada yang
tidak bisa izin sekolah atau bekerja, tetap berpuasa di sekolah, di tempat pekerjaan. Ya, lebih bagus lagi bisa mengikuti Pak. Ya, berjuang hari-hari ini melewati ujian tadi. Ya, jadi ujian ini termasuk itu. Doa puasa, ujian termasuk. Doa pagi, doa semua itu semua termasuk ujian untuk mendapatkan hikmat dari surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, bahwasanya selama kasih setiamu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami semua, baik yang di sini, di Sojo, di Palu, di mana saja, dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan, memiliki hikmat surga dalam hidup kami semua. Oh, dipakai Tuhan semua, bawa jiwa kepada Tuhan sampai kami berhasil di dunia ini, berhasil jadi mempelai Tuhan. Bahagia selalu bersama Engkau Tuhan. Sepanjang malam ini yang percaya Tuhan beserta kami. Besok pagi baru bangun Tuhan diberkati Tuhan, kuatkan, mampukan. Besok dalam doa puasa sungguh-sungguh berjuang melewati ujian bersama Tuhan. Pengalaman salib kematian untuk mengalami sungguh-sungguh hikmat surga, kebangkitan, kemuliaan kami alami dalam hidup kami sampai segala kami dipermuliakan dalam kebahagiaan selamanya bersama. Sebab kami percaya bahwa penderitaan ringan sekali mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jauh lebih besar dari penderitaan kami, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan semua, berikan kekuatan kesehatan semua. Kekuatan kesehatan tubuh bagi kami. Kami pakai tubuh yang sehat kuat, kami pakai untuk berkobar-kobar dalam ibadah pelayan setia, berkobar-kobar taat Tuhan. Penuh perjuangan pengorbanan. Haleluya, dalam pelayanan, dalam penyembahan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja mempelai di surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih setiamu, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.